Kalau ada seperti sekarang solusinya harus beli dari Pertamina, nanti jangan sampai image Pertamina menurun seakan-akan paksa untuk SPBU swasta membeli dari Pertamina sebagai BUMN. Ini yang harus dijaga. Terima kasih semuanya atas paparannya. Kita menjadi jelas juga hari ini bahwa ternyata problem masih ada di SPBU non Pertamina yang menyalurkan BBM non subsidi, dan tadi jelas Shell menyatakan tinggal 2-3 hari, dan juga demikian juga AKR dan seluruh yang hadir di sini. Nah, ini menjadi perhatian kita. Saya hanya mau mengulas sedikit sebelum bahwa ini menyangkut persoalan yang sangat-sangat serius menurut hemat kami. Kami di Komisi 12 sepakat bahwa dengan Undang-Undang 22 tahun 2021 itu jelas bahwa badan usaha ini sah adanya, dan ini menjadi bagian integral dari sistem uh, ketahanan energi nasional. Bahwa kalau kita lihat tadi ada shifting di bulan Januari atas kesadaran dan keberhasilan Pertamina dengan My Pertamina dan QR Code, maka dari RON 90 maka migrasi ke RON yang lebih besar dan signifikan kalau kita lihat. Lantas itu di bulan Januari, bulan Februari sampai Maret terjadi huru-hara tentang oplos-mengoplos di Pertamina, maka menjadi semakin masif shifting atau migrasi ke RON yang lebih besar, bahkan ke SPBU non Pertamina. Nah, ini saya kira yang kita tengarai kenapa tadi volume yang sudah dinaikkan 110% dari tahun 2024 pun menjadi tidak cukup. Karena apa? Karena tadi terjadi migrasi yang sungguh luar biasa karena dua sebab. Satu, kesadaran masyarakat yang migrasi dari RON 90 yang itu adalah BBM subsidi dengan kemampuan dengan My Pertamina dan sebagainya. Kedua adalah terjadinya tadi mispersepsi terhadap produk-produk Pertamina, sehingga lebih lagi terjadi migrasi yang luar biasa, sehingga meskipun di tahun 2025 volume sudah dinaikkan 10% menjadi 110%, tetap tidak cukup. Bahkan mulai bulan Agustus sudah ditengahari akan kelangkaan, sehingga SPBU non Pertamina melakukan langkah-langkah dengan permohonan di bulan Juni dan bulan Juli tetap dijawab sebagaimana jawaban dari Wamen tadi. Dan ini adalah flow. Kalau ada kesalahan mohon kita dikoreksi. Dan itulah kami di Komisi 12 melihat bahwa ini harus kita atasi. Kenapa? Sekali lagi, SPBU baik Pertamina maupun non Pertamina sudah menjadi public utility, menjadi fasilitas publik dalam kerangka tadi ketahanan energi nasional. Terlebih SPBU dari non Pertamina adalah menjual BBM yang sebetulnya itu adalah sesuai dengan PP Lingkungan Hidup P20 tahun 2017. Terendah adalah RON 91 untuk menuju Euro 4. Kan begitu. Jadi inilah di mana letak persoalannya, mari kita uraikan bersama. Tiba-tiba tetap saja tidak diberi fasilitas untuk mengimpor langsung karena terjadi migrasi yang luar biasa ke SPBU non Pertamina, dan itulah keadaan hari ini. Baiklah, anggota yang terhormat, kami persilahkan dari fraksi PD Perjuangan. Sudah ya? Sudah. Kalau gitu langsung Partai Golkar. Terima kasih, Ayah, pimpinan, Pak Ketua, para pimpinan yang kami semua hormati, sahabat-sahabat anggota Komisi 12 yang saya kasih dan banggakan, hormati, Pak Dirjen Migas, ya, Pak Wakil Direktur, dan jajaran, serta kawan-kawan dari SPBU swasta. Mungkin poin pertama, pimpinan, saya ingin menyampaikan bahwa rapat kita hari ini, ya, ini rapat yang kondisional sebagai bentuk dari kita semua menunjukkan bahwa kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Ya, kita care dengan persoalan yang terjadi bagi kita. Ya, meskipun pimpinan yang saya hormati minta maaf karena saya ini dari Dapil Papua, ibu dari BP. Ya,
Saya dari Dapil Papua. Ya. Ya. Kondisi yang terjadi ini hanya di Pulau Jawa. Tapi kami care. Ya. Tapi kalau saya bawa ini ke Papua, ibu dari BP kerja di tempat saya di Teluk Bintuni. Di sana kelangkaan BBM itu berpuluh-puluh tahun. Kalau ibu bicara bahwa ibu care dengan community, dengan pelayanan, minta maaf. Ya. Sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa kita care. Sebagai anggota DPR, kita semua care dengan persoalan yang harus diselesaikan. Dan untuk itulah kita rapat, mencari solusi. Bukan kemudian saling menyudutkan. Ya, mudah-mudahan dari hasil rapat ini ada kesimpulan-kesimpulan yang kemudian bisa menjadi masukan. Jika memang ada yang salah dengan kebijakan, kita minta untuk diperbaiki. Tapi, ya, saya berharap bahwa di dalam forum ini kita menemukan solusi yang terbaik bagi kita semua. Pak Ketua, eh, minta maaf saya izin mention Pak BBG yang saya kasihi. Saya ini pengagum Bapak Presiden kita nih, Prabowo, meskipun dari partai yang berbeda. Saya kagum sekali dengan Bapak Presiden kita kali ini. Ya, Presiden yang sama untuk periode berikut. Ya, ya Pak BBG minta maaf izin Ketua. Satu presiden yang saya secara personal kagumi, lihat dari semangatnya, cara berpikirnya, pidatonya, yang mengajak kita semua untuk membangun nasionalisme, membangun kemandirian bangsa. Dan langkah-langkah ini yang kemudian saya, minta maaf kalau saya keliru, tapi tampak dari berbagai kebijakan-kebijakan yang kemudian sekarang kita lakukan. Ya, Ketua ingat dulu saya bilang, ya mungkin saatnya kita nih menunjukkan jati diri, ya Pak Wakil Direktur. Di luar negeri ada Pertamina, SPBU. Atau kalau SPBU di sana jual kemudian kuotanya dalam 1 tahun habis, boleh minta tambah kuotanya. Saya pikir tidak. Minta maaf ibu-ibu, bapak-bapak yang dari FEB swasta. Ibu-ibu dan bapak-bapak kita sama-sama orang Indonesia. Kita bangga menjadi orang Indonesia. Ini saatnya kita tidak anti terhadap investasi. Kita ingin mendukung investasi. Dan ini bagus. Tapi marilah coba kita sama-sama dalam kondisi kita yang seperti saat ini, kita sama-sama mencari solusi terbaik supaya situasi ini menjadi kondusif. Ya, tidak lagi kita kemudian memperkeruh suasana. Ya, kami di DPR ini juga sudah sedikit-sedikit, aduh ampun deh, ini apa lagi? Ya, tapi ini bentuk bahwa kita care dengan kondisi. Kita ingin ada solusi. Hanya minta maaf tadi beberapa kata-kata kami care dengan pelayanan. Mau nggak ibu-ibu dari Sel, dari Vivo, dari BP bangun SPBU di Papua? Pasti nggak mau. Karena dianggap nanti rugi. Ya, rugi. Ya kan? Atau mau ke Papua? Nggak mau. Jadi tolonglah. Mari kita sama-sama berpikir tentang ini. Betul bahwa kita harus menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi pimpinan tua yang saya hormati Ibu Bapak, ya. Sedikit mendalami misalnya dari sel ya Ibu. Kota yang Ibu dapatkan kan sudah 1 tahun. Terjadi peningkatan demand dari masyarakat. Ya kan seperti itu. Yang yang jadi poinnya adalah apakah memang Ibu atau kawan-kawan dari sel ini sudah mengantisipasinya, ya, sehingga tidak terjadi kemudian kelangkaan. Tapi dari beberapa presentasi kemudian kita bisa pahami bahwa betul ini memang ada hal yang harus kita perbaiki, ada hal yang mungkin harus kita pikirkan supaya persoalan ini kemudian menjadi selesai. Ya, setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan tadi, ya, khususnya eh, Pak BPG, ya. Kami semua sepakat, jadi mudah-mudahan dari hasil rapat ini kita bisa menemukan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan dan kemudian semua menjadi kembali lagi normal. Mungkin ini poin yang eh, dapat saya sampaikan, pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golkar. Ada tambahan? Ya, sedikit ya. Ini perjuangan. Oh, Ya. habis ini Bang.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Makasih pimpinan yang kami hormati, Pak Ketua, Pak BBG, pimpinan rapat, seluruh anggota, Pak Dirjen Migas, Pak Wadirut, dan seluruh teman-teman direksi dari SPBU atau Korporasi Non Pertamina. Gini Pak, saya ingin mempertegas bahwa yang saya lihat ini adalah hukum ekonomi, supply and demand. Ternyata ada demand yang meningkat di SPBU swasta. Saya hanya minta kepada Dirjen Migas, peningkatan ini tadi mungkin sudah diulas oleh Pak Sugeng, tentu ada beberapa hal yang mesti menjadi atensi oleh Dirjen Migas dan juga Patra Niaga. Ya, saya tidak melihat kenapa ada peningkatan demand ini dengan alasan yang ilmiah. Jadi maksud saya ini tolong nanti dicarikan solusi. Ya, yang jelas Pertamina aman Pak ya. Aman, supply and demand Pertamina aman. Oke. Kedua, saya hanya ingin menegaskan kepada regulator, ya tentu hal ini pemerintah dan juga mandatori Pertamina, tolong B2B antara pihak swasta dengan Pertamina ini betul-betul dijelaskan secara transparan. Tadi saya dengar dari GP, karena tidak jadi karena CEO, betul ya Bu ya? Salah satu, dan juga mungkin dari Vivo dan Shell kenapa tidak jadi, tentu ini harus dijelaskan. Saya juga ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang dari swasta, pertama kuota yang diajukan oleh Bapak Ibu untuk 2025 dan juga 2026, itu apakah kuota yang sesuai dengan 2024 atau sudah ditambah? Kuota import ya maksud saya. Jadi nanti tolong disampaikan. Yang kedua, kira-kira ada perbedaan harga nggak kalau Bapak Ibu import dengan kalau beli dengan Pertamina? Ya, kalau soal kualitas mungkin silahkan nanti Bapak-Bapak B2B-nya, karena saya juga tidak ingin menjustifikasi ya kalau tidak jadi bisnis ada kelemahan. Saya nggak mau bicara dalam konteks itu ya. Tapi yang jelas begini Bapak Ibu yang dari pihak swasta, pemerintah pasti sudah membuka ruang, membuka pintu dengan menambah 10%. Nah, kalau kira-kira kurang, sampaikan. Kalau cukup, juga sampaikan. Kalau ada kesulitan-kesulitan dalam menambah kuota, juga sampaikan. Jadi semuanya biar terang benderang. Jadi jangan nanti ada persoalan-persoalan yang mudah dipelintir. Karena masalah minyak ini licin, Pak. Rawan. Di samping licin juga mudah terbakar. Ya kan? Jadi kalau kepleset berbahaya, terbakar lebih berbahaya. Nah, mungkin ini Pak, ya beberapa hal yang perlu kami pertanyakan ya dan juga kami pertegas. Kami sepakat bahwa seluruh stakeholder harus mendapatkan perlakuan yang sama. Karena juga dunia usaha, swasta juga mesti harus diberikan ruang yang sama. Tetapi ya mohon maaf, tentu harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh regulator atau oleh pemerintah. Kita juga harus taat Pak dengan pemerintah. Ya, jadi jangan nanti ada urusan-urusan yang menurut kami sangat teknis, ya kan? Nah, jangan sampai itu dijadikan isu-isu kepada publik yang itu justru mempengaruhi dan membuat stabilitas ekonomi menjadi tidak baik. Karena kita memotret Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya, bukan hanya di beberapa titik seperti yang disampaikan oleh Pak Alfon, ya. Dan alhamdulillah untuk tempat kami ya mungkin di Sumatera, di Riau, ya. Juga mungkin saya masih ingin menyampaikan kepada Pertamina, masih ada beberapa kelangkaan, Pak. Ya, khususnya di daerah-daerah yang padat industri, ya, atau di daerah-daerah lintas Sumatera. Nah, itu juga mohon menjadi atensi, ya. Kemarin kepada pihak PP Migas juga ingin kami ingatkan. Mungkin itu saja pimpinan dari kami, ya. Atas temuan ini saya pikir luar biasa dan menjadi eh, bisa dilihat oleh masyarakat ya bahwa DPR memang bekerja mendengar secara
langsung dan ingin transparan juga mendapatkan penjelasan dari semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada fraksi Partai Golkar, khususnya Pak Alfon, atas dukungannya kepada pemerintah. Ya. Bahkan kata janji mau dukung lagi katanya. Tapi prinsipnya kami bukan mengkritik orangnya, tapi mengkritik kebijakannya. Karena kami sebagai fraksi pemerintah, fraksi presiden, kami tidak ingin kebijakan-kebijakan itu mengganggu stabilitas pemerintahan secara keseluruhan. Jadi kami bukan kritik, kasih masukan. Bahkan fraksi kami bilang evaluasi kebijakan itu. Kami tahu Dirut Pertamina kader kita, tapi kami tidak ingin juga Pertamina jadi korban. Di tengah Pertamina lagi menaikkan public trust, tiba-tiba kayak seperti Pertamina melakukan abuse of power, menggunakan kekuatan kebijakan, mengambil market, memberangus swasta-swasta. Dan itu yang kami nggak ingin. Karena Pertamina ini lagi rebound lah kan. Tapi pasca kejadian ini anjlok lagi lah. Saya sih yakin public trust pasti turun lagi. Karena kesannya mereka memberangus kan, memaksa mengambil pasar. Gitu. Nah inilah yang buat kami koreksi. Dan Presiden di Gedung Kura-Kura menyampaikan kritik kalau ada kebijakan-kebijakan menteri saya yang salah. Dan jadi tugas kita Pak untuk memberikan, tidak hanya kepada ini, Bapak pun juga boleh mengkritik kader-kader kita yang duduk di kabinet gitu. Selama itu kritiknya kritik membangun gitu. Ya, silakan fraksi PDIP. Terima kasih pimpinan kami yang terhormat, Bapak Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi 12. Bapak pimpinan yang lain juga, Pak Doni Ukon, Pak Bambang Patijaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota Komisi 12 yang saya hormati, Bapak Dirjen Migas, Bapak Wakil Direktur Patraniaga, Brother Ucan, dan Bapak Ibu hadirin dari SPBU non-pemerintah. Alhamdulillah, Pak. Sedikit kami gambarkan bahwa ini terjadi distrust masyarakat terhadap SPBU pemerintah. Dalam hal ini kita tahu bahwa Pertamina. Ini tidak hanya sekedar ujuk-ujuk tetapi melalui suatu peristiwa panjang. Ada dugaan korupsi yang nilainya fantastis ribuan triliun. Ada lagi isu BBM oplosan, macam-macam. Sehingga masyarakat beralih kepada SPBU swasta. Stok SPBU swasta yang sudah diberikan oleh pemerintah ternyata dalam kurun waktu belum sampai pada akhir sudah habis gitu kan Pak. Jadi kami dari PD Perjuangan ini coba mendorong solusi kepada pemerintah dalam hal ini, bagaimana cara mengatasi kelangkaan BBM dari SPBU swasta ini. Salah satu poinnya adalah dengan mendorong SPBU swasta ini untuk membangun kilang di daerah 3T, seperti yang disampaikan oleh Pak Alfon. Pada periode sebelumnya, pemerintah ini sudah mencanangkan BBM satu harga, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kondisi neraca perdagangannya agak sedikit terganggu. Karena tidak ada perannya daripada SPBU swasta ini untuk ikut serta meringankan beban neraca perdagangan Pertamina ini. Contoh tadi kata Pak Alfon, seandainya SPBU swasta ini membangun SPBU di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Mungkin harga BBM ini bisa stabil, bisa sama. Tapi karena mungkin marginnya sedikit, ya ngapain kita dalam teori bisnis nggak mungkin kita bangun ini. Whatever itu, ya, kita memahami. Tetapi yang harus kita kritisi di sini Pak adalah pemerintah sebagai penyelenggara, sebagai regulasi Pak, regulator daripada seluruh objek yang menjadi kebijakan-kebijakan yang keluar. Oleh karena itu dari periode awal
kami menekankan untuk adanya revisi Undang-Undang Migas sebagai payung hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang strategis. Tapi faktanya hari ini kita tidak mendapatkan itu. Hanya dalam proses kurang lebih sudah 11 tahun. Jadi kesimpulan kami, Pak, dari fraksi PD Perjuangan, kami sangat mendukung pihak swasta untuk melakukan pembangunan kilang di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal untuk menjaga ketersediaan BBM di wilayah 3T. Juga kami mendukung investasi swasta agar tetap berpihak pada kepentingan nasional ya, dalam menjaga harga BBM untuk dapat terjangkau bagi masyarakat. Intinya adalah bahwa tadi juga disampaikan oleh pimpinan, kami bukan mengkritik tanpa dasar, kami juga bukan menebar kebencian, tetapi kami mengkritik ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Agar membuat kebijakan itu jangan dalam situasi yang tergesa-gesa atau terburu-buru, Pak. Nanti kalau kita sudah bikin regulasi bahwa kita mendukung swasta untuk membangun kilang, tiba-tiba dalam undang-undang revisi undang-undang migas ini nanti bahwa oh ini nggak boleh. Sementara mereka sudah investasi bangun kilang. Jadi coba diluruskan dulu, dibikin dulu aturannya yang jelas, undang-undang migasnya seperti apa, nanti turunannya baru kita keluarkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sedang berkuasa hari ini. Kami juga mendukung Pak Bambang Haryadi. Kita juga bangga kepada Bapak Presiden Prabowo ini. Dalam beberapa pidatonya, beliau selalu menekankan pada pasal 33. Ya, kita sangat respect itu. Dan bukan hanya beliau sebagai presiden, Bapak boleh tonton di YouTube beliau, bahwa sejak dulu, kalau kita tonton videonya, beliau ini konsisten dengan pasal 33. Nah, termasuk ini nanti setelah pasal 33, masuk ke pasal 34. Nah, itu baru agak plong kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Ramson, fraksi Gerindra. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua dan pimpinan yang terhormat serta rekan-rekan anggota dewan terhormat, Pak Dirjen dan juga direksi-direksi Pertamina Patraniaga, Shell, AKR, Vivo, dan semua hadirin yang terhormat. Dengan rapat ini terbuka bahwa masih ada kelangkaan di SPBU swasta. Dan juga dikhawatirkan secara bertahap akan habis stok SPBU swasta. Saya sedikit interaktif Pak Ketua. Saya mau tanya Shell, izin SPBU-nya udah berapa tahun? Jadi kami sudah beroperasi Pak dari tahun 2005 di 2005. Indonesia. Ya. Izin diberikan, itu pertambahan SPBU mekanismenya bagaimana? Kapan terakhir tidak nambah lagi? Tahun lalu Pak, terakhir kami menambah SPBU baru. Tahun ini kebetulan memang zaman pemerintahan kemarin ya. Baik, cukup. Terus kalau AKR yang non subsidinya SPBU-nya berapa banyak? Yang non subsidi? Iya, berapa banyak? Mulai dapat kapan? Kami mulai operasi dari tahun 2018, Pak. Terakhir izin kapan? Untuk pengembangan SPBU baru itu baru-baru ini, Pak. Jadi sudah ada 2 yang saat ini sedang fase dalam konstruksi, namun belum bisa kami. Ada izin tahun ini? Ada izin tahun ini, Pak. Yang oleh Menteri sekarang? Ya. Terus yang Vivo gimana? Mulai operasi SPBU kapan? Kita mulai operasi tahun 2017, Pak. Dan tahun ini kita ada tambah 3 SPBU.
izin oleh di fase menteri yang sekarang. Iya, Udah berapa banyak SPBU-nya? 44 SPBU di Jabodetabek. Baik, makasih. Berarti semua seperti itu. Ini saya tanyakan. Berarti SPBU tersebut atas izin pemerintah dalam hal ini yang di-manage, dikoordinasikan oleh Menteri SDM. Jadi sebenarnya yang perlu dibatasi misalnya jumlah SPBU. Kalau SPBU-nya udah ada sekian banyak, berapapun dia laku ya harus disiapkan, diberikan izin untuk impor. Kalau nggak terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan, ini menjadi gejolak masyarakat. Hal-hal manajer operasional seperti itu sebenarnya di pemerintahan ini ada tingkatan presiden, ada tingkatan menteri, ada ke bawah. Ini jangan semua nanti ada gejolak jadi harus ditangani oleh Bapak Presiden. Itu yang pertama. Ini yang kedua, kalau ada seperti sekarang solusinya harus beli dari Pertamina, nanti jangan sampai image Pertamina menurun seakan-akan paksa untuk SPBU swasta membeli dari Pertamina sebagai BUMN. Ini yang harus dijaga. Sekarang saya interaktif Pak Ketua ke Pertamina. Tadi ada stoknya berapa banyak tadi? Yang untuk RON yang non subsidi lah. Izin Bapak, Pak Ramson. Untuk cadangan kita hari ini untuk yang non subsidi dalam ini Pertamax itu cukup besar, 25 hari. Dan Ya berapa juta barel tadi? 4 juta ya? 4 juta itu alokasi yang masih bisa dimanfaatkan. Kalau itu tidak dibeli gimana? Terganggu nggak bisnisnya Pertamina? Cash flow-nya terganggu nggak kalau nggak dibeli oleh operator swasta? Ya kebetulan apa nama itu dalam konsolidasi Pertamina Patraniaga itu terdiri dari berbagai macam. The point aja Pak. Oke, To the point. tidak terlalu terganggu Pak. Terganggu. Tidak terganggu. Iya, jadi sebenarnya tidak perlu dipaksakan. Ini Pak Dirjen Migas, tolong tidak perlu dipaksakan SPBU swasta harus membeli stok yang ada di Pertamina. Yang saya khawatirkan tadi, mana tahu stok itu mungkin sekian lama tidak terjual, mengganggu cash flow Pertamina. Sebagai BUMN mungkin perlu diprotek. Tetapi kalau tidak mengganggu, kenapa harus dipaksakan SPBU swasta harus membeli ke Pertamina? Padahal kalau langka SPBU swasta terjadi gejolak, apalagi SPBU yang non subsidi itu di sekitar kota-kota, apalagi Jabodetabek. Jabodetabek sedikit aja di Tangerang soal LPG 3 kilogram udah goncang. Jadi ini harus dijaga masyarakat, apalagi dengan ada pergeseran sebelumnya ini, pemerintahan sebelumnya ini dari yang pendapatan menengah agak menurun. Jadi semua harus di-manage. Makanya ini sebenarnya Pak Menteri SDM ini seharusnya harus diundang ini Pak Ketua, kita rapat di sini untuk bukan soal apa, agar kebijakan itu kita ada bisa koreksi juga. Itulah fungsi kita, fungsi DPR RI, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi budgeting. Belum lagi soal perkembangan terakhir memberikan solusi. Jadi dari sisi fungsi pengawasan, ini Pak Dirjen, tolong disampaikan kenapa harus ditunggu-tunggu, kenapa tidak diberi izin impor, terkecuali tadi untuk menyelamatkan cash flow Pertamina. Kalau tidak dijual itu stoknya akan terganggu. Ini kan tidak ya Pak ya? Jadi begini Pak Ramson. Jadi alokasi itu hal lain, alokasi. Dan kita dalam mengoperasikan supply chain itu kita ada apa namanya itu kaidah-kaidah kapan kita harus supply. Jadi tidak harus alokasi 4 juta kita stok 4 juta. Dan term on payment itu tergantung kalau Ya, kita sudah iya keluar. Pak, jadi Ya. saya langsung aja supaya terlalu lama, tidak terganggu itu aja. Ya. Kalau soal Ya. supply chain strategi, kebetulan saya dalami juga. Siap, Ya, siap Bapak, siap. Jadi, Tapi memang terus yang kedua tadi, hambatannya juga tidak langsung oke untuk membeli, ada soal yang membuka hanya BP sana, Certificate of Original. Mungkin itu tadi yang sell mungkin kali yang masalah internal kali. Ya, gimana? Terbuka aja. Ya, terima kasih Pak. Jadi sampai saat ini memang kami masih dalam tahap negosiasi secara B2B dengan Patraniaga. Untuk komersial kami belum sampai ke arah sana Pak, karena saat ini memang masih dalam proses pertukaran data, apa yang menjadi prekondisi dari kami maupun apa yang menjadi prekondisi dari Baik, ya, Pertamina. terima kasih. Jadi itu Pak Dirjen Migas,
ini sebagai catatan. Jangan sampai lama lagi ini kelangkaan di SPBU swasta. Mesti bisa cepat membuat kebijakan, membuat solusi. Itulah tugas pejabat-pejabat, Pak, bukan hanya dilantik. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab menyelesaikan persoalan di masyarakat. Jadi jangan sampai ini larut-larut nih, Pak Dirjen, disampaikan di rapat internal dengan Pak Menteri. Karena kalau terus-terus ini nanti bisa menjadi gejolak. Karena sudah ada izin SPBU-nya, kalau SPBU-nya kosong, terkecuali dulu tidak diberikan izin dari awal. Total Pertamina ini sudah ada oleh pemerintah juga, biarpun pemerintah sebelumnya. Ini harus jalan, supaya jangan ada gejolak. Itu aja dari saya, Pak Ketua, karena ini kalau tadi diuraikan soal-soal RON udah cukup jelas. Persoalannya langsung soal itu aja, soal manajerial, soal manajemennya, soal bagaimana kapasitas manajerial mengelola ini. Itu yang sebenarnya sangat penting. Saya udah lihat tidak ada Pertamina, tidak ada masalah. Jadi hanya kalau dikasih izin import, semua ini berjalan dengan baik. Tentunya tetap diawasi dan dibatasi. Karena memang nggak mungkin jangan sampai ada penjualan ke tempat lain. Kan ini hanya menjual melalui SPBU-SPBU-nya. Itu aja Pak Ketua, akan ditambah oleh teman saya Pak Rocky. Izin pimpinan, Baik. sedikit tambahan. Ya, siapa? Pimpinan, Oh ya, silakan Pak Rocky. baik, terima kasih. Saya mau bertanya sedikit saja sama dari yang pihak swasta dari Shell. Ini saya mau tanya, kalau misalnya beli base full dari Patraniaga, itu ada perubahan harga nggak nanti di Shell-nya, perhitungannya? Terima kasih Pak. Jadi sampai saat ini memang kami belum sampai ke stage commercial negotiation dengan Pertamina Patraniaga. Akan tetapi, jadi kita belum tahu nanti kira-kira seperti berapa harganya. Tetapi tentunya kami selalu mengikuti formula harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, makasih. Jadi menurut hemat saya, kemungkinan pasti akan berubah harganya. Karena dalam market itu terjadi penambahan operator di sana. Yang tadinya impor langsung ke perusahaan masing-masing, sekarang harus melalui Patraniaga. Dan dalam perubahan harga ini, yang dikorbankan siapa coba? Masyarakat. Saya beberapa hari ini ketemu teman-teman saya, masyarakat itu menanyakan terkait ini. Baru tadi siang saya selesai rapat di belakang, saya ditanyakan lagi terkait dengan ini. Kapan Shell buka? Kapan SPBU swasta buka? Nah, ini berdampak memang sangat kuat sekali, terutama di Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek. Nah, saya berpendapat sebenarnya kepada Kementerian ESDM dalam Dirjen Migas, tolong sebelum memberikan kebijakan, dikaji betul dampak kepada masyarakat seperti apa. Ya Pak Dirjen? Dikaji betul Pak Dirjen, jangan hanya spontan membuat kebijakan gitu loh. Tiba-tiba buat kebijakan yang memang berdampak langsung kepada masyarakat, membuat gejolak kepada masyarakat. Anda bagian dari pemerintah harus betul-betul meriset dulu terkait dengan kebijakan itu. Nah, apa susahnya? Misalnya yang tadi 10%, ya sudah kita naikkan kuotanya menjadi 20% misalnya. Ketimbang harus mengambil kebijakan yang membuat dinamika di masyarakat. Harus melalui Pertamina lagi, harus baru nanti ke perusahaan swasta. Apa susahnya? Toh izin dari SPBU-nya juga ESDM juga yang mengeluarkan. Bukan pihak lain. Kementerian ESDM dalam hal ini sebagai regulator, jangan main-main sama operator. Jangan seolah-olah mempermainkan operator. Apalagi berdampak langsung kepada masyarakat. Ini sebagai catatan ini. Nah, kepada Patraniaga sendiri misalnya, kelangkaan BBM yang di Pertamina aja di beberapa daerah belum terselesaikan dengan baik. Beberapa bulan lalu di Kaltim tuh, dapil sahabat saya itu langka juga BBM. Jadi Pertamina juga harus bisa menjadikan perusahaan swasta ini sebagai
kompetitor yang sehat untuk memperbaiki tubuh Pertamina itu sendiri. Toh juga market dari perusahaan swasta, SPBU swasta ini juga nggak begitu besar, kurang lebih 5% lah. Jadi saya harapkan Kementerian ESDM bisa membuat regulasi yang memang betul-betul berpihak kepada masyarakat dalam hal ini. Saya tadi sepakat apa yang disampaikan dengan Pak Alfon. Bagaimana Kementerian ESDM, apalagi Menteri ESDM ini orang Papua, Pak. Memikirkan BBM itu sampai dinikmati oleh masyarakat Papua. Apakah nanti ada subsidi silang dari perusahaan swasta atau dari Pertamina? Dipikirkan formulasinya. Oke, dikasih kuota berlebih kepada perusahaan swasta, tapi kamu bangun SPBU 1 ya di Papua misalnya. Subsidi silang dari keuntungan itu kan bisa aja. Namanya kebijakan, tapi kebijakan yang bermanfaat, yang baik terhadap investasi dan juga baik terhadap masyarakat. Itu dari saya pimpinan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Waalaikumsalam. Selanjutnya langsung aja ya, fraksi Partai Nasdem. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta mitra dan anggota, mungkin penjelasan saya agak berbeda. Yang pertama saya mengingatkan kepada SPBU swasta. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah nantinya, apakah diperbolehkan mengimpor langsung B2B atau melalui Pertamina, juga harus diterima. Karena kami melihat juga seperti Petronas, ya. Petronas itu di Malaysia, semua SPBU swasta di Malaysia tidak boleh beli dengan yang lain. Importnya harus lewat Petronas semua. Kalau ada SPBU swasta yang menjual lebih murah, SPBU swasta pun disubsidi oleh pemerintah Malaysia. Shell, Anda ada di British, ada di UK. Tetapi Anda pun di UK sana, semua SPBU swasta di England, di UK sana, itu harus membeli minyak kepada Shell, British Petroleum, dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan mengimpor dari pihak swasta lain. Jadi setiap negara juga ada kebijakan-kebijakan lain. Ya. Nah, namun kami juga mengingatkan kepada ISDM, Kementerian ISDM. Ya. Kami tahu bahwa apapun keputusan diambil menteri, pasti sudah koordinasi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi harusnya diingatkan kondisi kita saat ini. Kondisi negara kita lagi bagaimana, mungkin ada kebijakan yang tidak populer, itu bisa ditunda. Ya, bisa ditunda nanti di saat momen-momen yang tepat. Ya. Tapi kalau di saat momen kita lagi kritis seperti ini, mungkin kita longgarkan. Ya. Nah, kemudian kepada Pertamina juga dan Kementerian SDM, Presiden di salah satu pertemuan mengatakan bahwa kita akan bebas impor di tahun 2026. Presiden sudah mendorong untuk RDMP, yaitu revitalisasi kilang-kilang refinery, yaitu ada di Balikpapan, Dumai, Pelaju, dan lain sebagainya. Kemudian Presiden juga punya program GRR, membangun kilang-kilang baru di Tuban dan lain sebagainya. Karena Presiden menginginkan 2026 tidak lagi mengimpor BBM, tetapi Indonesia produksi sendiri. Nah, tentunya kebijakan Presiden 2026 pasti sudah dipersiapkan roadmap ini oleh Kementerian SDM. Jadi, apapun keputusan diambil pemerintah juga, jangan nanti misalnya SPBU swasta membenturkan kepada masyarakat. Ya. Ada pengalaman. Apabila diberikan kuota nanti, tambahan kuota, misalnya kuota ini berlaku 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan. Seyogianya diatur, Bapak Ibu, untuk dihabiskan selama yang sudah ditentukan oleh kementerian nantinya. Jangan seperti ada modus-modus yang dilakukan SPBU internal. SPBU Merah Putih di bawah Pertamina sudah dapat kuota 1 tahun sekian puluh ribu KL, tetapi dihabiskan hanya 6-7 bulan. Sehingga di SPBU ini tidak bisa menjual lagi BBM tertentu. Maka akan dibenturkan masyarakat. Masyarakatlah yang akan memprotes. Sehingga pihak Pertamina pun akan tersudut dengan hal ini. Jadi, apapun keputusan pemerintah nanti, kami sampaikan juga untuk SPBU swasta untuk bisa menerima nanti. Ya, karena kenapa?
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau Petronas misalnya SPBU swasta protes kebijakan pemerintah Indonesia, karena di tempat Anda pun di Malaysia, SPBU swasta tidak boleh membeli dari pihak-pihak lain. Hanya Petronas. Kecuali RON 100. Itu tidak diperbolehkan. RON 100 itu diperbolehkan. Ya. Shell juga seperti itu. Di UK juga harus membeli minyaknya dengan Shell maupun British Petroleum. Mungkin itu pimpinan, terima kasih.